Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allahu wa iyyakum minha. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dan menjalankan apa yang Allah perintahkan melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sesuai tuntunan darinya, dan juga menjauhi apa yang Allah larang yang juga itu melalui lisan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada Jumat kali ini di awal Jumadal Akhirah 1444 Hijriah atau bahkan Jumat terakhir di tahun 2022 Masehi, marilah kita menata hati, menata niat hadir di majelis yang mulia ini semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharap ridha dan keberkahan darinya. Jangan sampai niat kita hadir di majelis ini untuk hanya sekedar menggugurkan kewajiban kita. Mari kita jadikan momentum rangkaian ibadah Jumat setiap pekannya sebagai motivasi untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, sekaligus memperbaiki diri dalam memahami ilmu-ilmu agama melalui khutbah Jum'ah yang disampaikan oleh para khatib yang sepanjang tahun mereka memberikan tausiah di mimbar yang mulia ini. Karena memang sudah menjadi kewajiban kita untuk berikhtiar memperbaiki kualitas diri ke arah yang lebih baik dengan belajar dan menuntut ilmu syar'i. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita sebagai hamba yang beriman harusnya menyadari bahwa kita tidak bisa selamanya bergantung kepada manusia. Kita tidak bisa selamanya mengandalkan satu orang pun di muka bumi ini, entah itu untuk urusan dunia ataupun urusan akhirat. Akan ada saatnya dia menghilang, akan ada saatnya kita kecewa, bahkan akan ada saatnya kita menyadari bahwa satu-satunya yang kita bisa andalkan selamanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Furqan ayat 58, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut." Bertawakkallah kepada Zat yang Maha Hidup yang tak akan pernah mati. Ya, satu-satunya Zat yang tidak tidur dan tidak akan pernah menghilang. Satu-satunya Zat yang Maha mendengar doa-doa kita, Maha melihat ikhtiar kita, dan Maha pemaaf terhadap dosa-dosa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar keimanan kita kepada Allah,
akan memberikan rasa aman dan tawakal hanya kepada Allah saja. Dan di antara yang merupakan bukti keimanan kita kepada Allah adalah kesungguhan kita dalam berdoa. Ad-du'a artinya meminta, menyeru, memohon. Dikatakan oleh Al-Qadhi Iyad, definisi doa adalah ibadah yang hakiki karena menunjukkan kepasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari selainnya. Intaha kalamuhu rahimahullah. Bahkan dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, satu-satunya yang dapat mengubah takdir adalah doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum, doa hanyalah wasilah. Doa hanyalah wasilah dari apa yang kita kerjakan, dari apa yang kita dapatkan. Jadi jangan hanya bertumpu kepada doa saja ataupun usaha saja. Karena semua hal sudah Allah tetapkan di Lauh Al-Mahfuz. Lantas apa manfaat dari doa yang kita panjatkan dalam mengiringi usaha kita selama ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, yang artinya, dan berkata Allah Subhanahu wa taala, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. Dari ayat tersebut kita ketahui bahwasanya doa adalah perintah Allah. Dan ketika kita patuh kepada perintahnya, maka itu akan tercatat sebagai sebuah ibadah tersendiri. Ketika kita berdoa dengan niatan ibadah, maka tiada lain balasannya kecuali pahala. Perkara hasil dari doa bisa saja berbeda dengan apa yang kita harapkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Benar bahwa Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk mengabulkan permohonan para hambanya. Hanya saja proses pengabulan doa masing-masing orang tidak selalu harus sama. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ithmun wala qati'ati rahim illa a'tahu Allahu biha ihda thalath." Tidak ada seorang muslim pun yang berdoa dan doanya tidak ada muatan dosa ataupun upaya memutus silaturahim, pasti Allah akan mengaruniakan kepadanya salah satu dari 3 kemungkinan. Yang pertama, imma an tu'ajjala lahu da'watuh, akan segera dikabulkan doanya. Ataupun yang kedua, imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah, bisa jadi tidak dikabulkan di dunia, akan tetapi ditabung sebagai pahala di akhirat kelak. Yang ketiga, wa imma an yasrifa anhu minas su'i mithlaha, akan dihindarkan dari mara bahaya yang sepadan dengan isi doanya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum, ada orang yang langsung dikabulkan permintaannya, mirip seperti isi doanya. Ada juga yang dikabulkan permintaannya sesuai dengan apa yang ia minta, namun itu setelah berlalu sekian lama dengan hikmah, karena hikmah yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ada juga yang dikabulkan doanya namun berbeda dengan isi permintaannya, sebab Allah mengetahui bahwa apa yang diminta orang tersebut kurang baik untuk dirinya. Ada pula yang belum dikabulkan doanya di dunia, hingga ia meninggal, apa yang ia minta tidak juga dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketahuilah jamaah rahimani Allah wa iyyakum, Allah menjadikan doa-doanya itu sebagai tumpukan pahala yang akan dinikmatinya kelak di akhirat. Lalu di akhir riwayat tadi para sahabat berkata, qalu idzan nukthir ya Rasulullah. Kalau begitu kami akan memperbanyak doa ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, qala Allahu aktsar. Maka Allah lah nanti yang akan memperbanyak pengabulan doa kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah kita mengetahui hadis yang tadi, sejatinya tidak ada lagi alasan untuk malas berdoa atau menggerutu, mengeluh, karena sebagian dari doa kita tak kunjung dikabulkan Allah. Jadi ketika kita mendapatkan hal yang berbeda dari doa yang kita panjatkan, maka kita haruslah meyakini bahwa hal tersebut merupakan yang terbaik bagi kehidupan kita di dunia. Termasuk jika kita tidak mendapatkan apapun yang kita harapkan dari usaha dan doa kita, itu juga merupakan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bandingkan antara dua hal berikut ini. Yang pertama, permintaan kita yang belum dikabulkan Allah,
Dan yang kedua, karunia yang dilimpahkannya tanpa kita minta terlebih dahulu. Kira-kira mana di antara keduanya yang lebih banyak? Tentu lebih banyak yang nomor dua, yaitu pemberian Allah yang tidak kita minta sebelumnya. Hari ini saja rata-rata kita dikaruniai Allah mata yang bisa melihat, tangan yang bisa digerakkan, mulut yang bisa berbicara, dan segunung karunia Allah lainnya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Jujurlah, bukankah kebanyakan kita tadi pagi tidak meminta hal tersebut kepada Allah? Ternyata tanpa kita minta pun Allah tetap beri. Apakah karena doa kita meminta mobil keluaran terbaru, hunian lebih layak, smartphone, atau segala angan-angan yang belum dikabulkan Allah, lalu kita melupakan karunia mata, telinga, dan organ tubuh yang sempurna? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum." Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum ta'lamun. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 216. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil akhir. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun, ittaqullah fa inna man ittaqahu waqahu fid dunya wal akhirah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang merupakan bentuk keimanan kita kepada Allah adalah kuatnya hati kita ketika berdoa. Doa membutuhkan kekuatan hati, kesungguhan dan kepercayaan penuh terhadap eksistensi pencipta diri dan pencipta Rabbil Alamin. Doa adalah pembeda antara kafir dan muslim. Doa adalah pembeda antara orang lalai dengan mukmin sejati. Doa adalah bentuk penghambaan diri yang sesungguhnya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Bahkan di riwayat yang lain, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah inti daripada ibadah. Maka jika ada yang bertanya, apakah dirinya benar-benar beriman kepada Allah atau sekedar ikut-ikutan saja, maka lihatlah bagaimana ketika ia sendiri. Lihatlah bagaimana interaksinya ketika memohon kepada Allah. Lihatlah seberapa besar tawakal dan menggantungkan dirinya kepada Allah, bukan kepada selainnya dalam doanya. Nabi Muhammad SAW bahkan pernah bersabda, "Laisa syai'un akramu 'ala Allah ta'ala minad du'a." Tidak ada suatu apapun yang lebih mulia bagi Allah daripada doa. Maka perhatikanlah jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Begitu besar perkara doa ini, sehingga dijanjikan pahala melimpah, baik doa tersebut dikabulkan Allah atau tidak dikabulkan olehnya. Maka sangat rugi bila kita berhenti berdoa hanya karena belum atau tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita akan kehilangan peluang pahala besar. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertutur, "Inni la ahmilu hammal ijabah." Sesungguhnya aku tidak pernah mengkhawatirkan apakah doaku bakal dikabulkan ataupun tidak. Walakinna hammad du'a. Namun yang aku khawatirkan adalah jika aku tidak diberi hidayah untuk terus berdoa kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Penuturan ini muncul dari keyakinan penuh akan kemurahan dan kedermawanan Allah. Dikabulkan atau tidaknya doa kita, itu merupakan hak prerogatif Rabbil Alamin, sang penguasa alam semesta. Terakhir, jamaah sidang Jum'ah yang semoga dirahmati Allah. Di akhiran ayat tadi, yaitu ayat ke-60 dari surat Ghafir, Allah berfirman, "Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin."
Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Di ayat ini Allah mensifati orang-orang yang enggan berdoa atau beribadah kepadanya dengan predikat sombong. Dan Allah memberikan ancaman kepada orang-orang yang sombong tidak mau beribadah kepadanya dengan neraka jahanam. Wal'iyadu billah. Janganlah kita sekali-kali merasa angkuh dan sombong, merasa cukup dengan kemampuan diri sehingga enggan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepadanya. Maka yang terpenting bagi hamba yakni menyadari bahwa tugasnya adalah beribadah, tugasnya adalah berdoa. Manakala hal itu dijalankan secara maksimal, pasti Allah akan mengganjar dengan balasan yang jauh lebih istimewa di dunia maupun di akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu wa sallam 'alaihi taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma rfa' 'anna al-bala'a wal waba' min baladina Indonesia khassah wa min kulli buldanil muslimina 'ammah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.